Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rahmadianti Syafitri dengan NPM 2051040232 dari kelas E Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Green Economy and Trade yang diampu oleh dosen saya sendiri, yaitu Bapak Alif Rahman Setianto ME. By the way, tugasnya adalah membuat makalah, PPT, dan video presentasi dari salah satu materi yang akan dijadikan tema dan akan saya jelaskan terkait hubungannya dengan kehidupan manajemen bisnis. Materi yang sudah saya ambil yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dengan kaitan permasalahannya yaitu kondisi pasar pertambangan di Indonesia. Baiklah, saya akan mulai menjelaskannya. Yang pertama yaitu pendahuluannya. Secara singkat, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Sumber daya ini terbagi atas sumber daya alam biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati. Selain itu, sumber daya alam juga terbagi atas yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tumbuhan-tumbuhan dan hewan merupakan termasuk jenis yang dapat diperbaharui, sedangkan bahan bakar termasuk dalam daftar tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis material yang akan habis apabila digunakan terus-menerus atau memiliki batas waktu dan jumlah pemakainya. Apabila habis, tidak dapat tersedia kembali dalam waktu singkat. Diperlukan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga jutaan tahun untuk bisa memperolehnya kembali. Karena proses pembentukannya membutuhkan proses dan waktu panjang, sehingga tidak dapat diambil kembali dalam waktu singkat. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui merupakan bagian penting dalam setiap aspek kehidupan manusia dan memiliki harga jual yang tinggi. Oleh sebab itu, beberapa pihak menggunakan secara berlebihan, menggeruknya, juga melakukan eksploitasi untuk mendapatkan banyak uang. Ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam ini sangatlah tinggi, sehingga penggunaannya haruslah dilakukan dengan perencanaan yang matang, bukan membabi buta hanya demi keuntungan sesaat beberapa pihak tertentu. Berikut adalah beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu emas. Emas merupakan logam mulia yang keberadaannya sudah cukup dikenal oleh semua orang. Bukan hanya digunakan sebagai perhiasan, saat ini juga emas digunakan sebagai bahan produk kecantikan dan makanan. Yang kedua adalah besi. Besi juga merupakan jenis logam yang mudah ditemukan dan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Saat ini, besi masih mudah digunakan di bumi, sehingga digunakan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga ada aluminium. Aluminium juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan merupakan konduktor listrik yang baik. Keempat yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber bahan bakar untuk berbagai kendaraan di dunia. Misalnya mobil, motor, bahkan kapal bisa saja menggunakan bahan bakar ini untuk dapat melaju dan mengantarkan manusia ke tempat tujuan. Lalu yang kelima ada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan hasil pelapukan fosil selama jutaan tahun silam dan penggunaannya sebagai bahan bakar untuk kendaraan maupun industri. Dan yang terakhir adalah batu bara. Batu bara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar dan terbentuk dari endapan organik, terutama sisa-sisa tumbuhan. Batu bara di Indonesia banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Lanjut, saya akan jelaskan tentang masalahnya. Sebelumnya bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk gambar di samping yang menunjukkan sebuah diagram batang realisasi produk batu bara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat
produksi batu bara Indonesia mencapai 606,22 juta ton pada 2021. Jumlah itu meningkat 7,2% dibandingkan pada 2020 yang sebesar 565,69 juta ton. Kendati demikian, produksi batu bara pada tahun lalu masih belum mencapai target yang direncanakan. Tercatat rencana produksi batu bara sebesar 625 juta ton pada 2021. Artinya, produksi batu bara telah terrealisasi sebesar 96,99%. Sejak 2014, produksi batu bara menunjukkan tren yang meningkat, namun produksinya sempat menurun pada 2016 dan 2020. Pada 2016, produksi batu bara turun 1,1%, sementara pada 2020, produksinya turun 8,2%. Kementerian ESDM memperkirakan produksi batu bara Indonesia pada 2022 naik di kisaran 637 juta ton hingga 664 juta ton. Kenaikan itu disebut sebagai upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari sektor batu bara. Dan poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu terkait hubungannya dengan manajemen bisnis. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana kondisi pertambangan Indonesia mengalami peningkatan, yang berarti membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan khususnya yang bergerak di sektor pertambangan dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memperoleh laba bagi perusahaannya. Saya ambil contoh perusahaan Adaro Energi Indonesia atau ADRO. PT Adaro Energi Indonesia Tbk mencetak kenaikan pendapatan hingga 58% sepanjang tahun 2021. Emiten berkode saham ADRO itu membukukan pendapatan usaha bersih hingga 3,993 juta US dollar, naik dibanding tahun sebelumnya yang tercatat 2.535 juta US dollar. Apabila dilihat dari segmen operasinya, pertambangan dan perdagangan batubara masih menjadi penopang dengan kontribusi mencapai 3.836 juta US dollar. Pencapaian ini meningkat 62% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya atau secara year on year atau YOY. Adapun segmen jasa pertambangan berkontribusi hingga 92 juta US dollar dan kontribusi dari lainnya tercatat 65 juta US dollar. Dalam keterangan resmi yang dirilis Rabu diungkapkan, kenaikan pendapatan usaha di tahun 2021 ditopang penguatan harga rata-rata sebesar 70% karena tingginya harga batu bara. Pada sepanjang tahun 2021, ADRO memproduksi sekitar 52,70 juta ton batu bara atau turun 3% YOY. Sementara itu, penjualan batu bara sebesar 51,58 juta ton atau turun 5% year on year. Melihat kinerja sepanjang tahun 2021, Presiden, Direktur, dan Chief Executive Officer Garibaldi Thohir menanggapi, di tengah kondisi pasar yang kondusif menopang kinerja, ADRO mampu membukukan profitabilitas yang solid. Berkat hal ini, ADRO dapat meningkatkan kontribusi terhadap negara melalui royalti dan pajak. Batu bara memang harus mengikuti siklusnya, jadi walaupun kami menyambut baik dengan kondisi yang kondusif ini, kami tak akan goyah dalam fokus terhadap efisiensi dan keunggulan operasional, jelasnya dalam keterangan resmi. Lebih lanjut diungkapkan, ADRO harus memastikan bahwa bisnis ini akan dapat bertahan di tengah berbagai siklus melalui aktivitas bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Kedepannya ia memperkirakan pemulihan ekonomi global akan berdampak positif terhadap industri ini, walaupun pihaknya akan tetap waspada terhadap pandemi yang belum juga usai. ADRO akan terus meningkatkan keunggulan operasional, pengendalian biaya dan efisiensi, serta terus mengeksekusi strategi demi keberlanjutan bisnis di jangka panjang. Di tahun 2002 ini, ADRO memiliki target produksi batubara sekitar 58-60 juta ton dan nisbah kupas 4,1 kali. Sementara EBITDA operasional dibidik 1,9 miliar US dollar, 2,2 miliar US dollar dengan belanja modal 3.000 sampai 450 juta US dollar. Dan dapat saya simpulkan dari yang sudah saya jelaskan bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui sebenarnya dapat ada di alam dan digunakan oleh manusia. Keduanya sama-sama bermanfaat dan dapat digunakan untuk kebaikan
bagi manusia. Segala sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan kekayaan alam dengan kemampuan diregenerasi dalam waktu cepat. Misalnya tanaman pangan, hasil perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis kekayaan alam dengan pemakaian terbatas. Artinya, jika kita pakai terus-menerus akan habis, dan masa regenerasinya memakan waktu yang tidak sebentar, bisa puluhan hingga ratusan tahun. Inilah alasan mengapa jenis sumber daya alam ini harus diolah sebaik mungkin, dan pemanfaatannya dibatasi agar dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian, dapat dinikmati oleh beberapa generasi. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai kondisi pasar pertambangan di Indonesia. Mungkin masih banyak kekurangannya, tapi saya sudah memaksimalkan materinya menjadi sebaik mungkin versi diri saya sendiri, agar lebih mudah untuk disampaikan kepada kalian semua. Kurang lebihnya saya meminta maaf, dan kepada Allah saya meminta ampun. Baiklah, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.